Indonesia merupakan negara kepulauan besar yang membentang luas dari timur di Merauke hingga ke barat di Aceh. Dengan keseluruhan luas wilayahnya mencapai 5.193.250 km persegi. Dengan wilayah yang begitu luasnya, menjadikan Indonesia negara pluralisme yang kaya akan adat, budaya, bahasa, kepercayaan, dan sumber daya alam. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang kaya akan sejarah. Sebagai negara yang subur dalam sumber daya, Indonesia berulang kali menjadi objek imperialisme dan kolonialisme bangsa lain, seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Prancis, dan Jepang yang pernah menginjakkan kaki di tanah Nusantara ini untuk mengeruk segala kekayaan yang dimiliki Indonesia yang berlangsung berabad-abad lamanya. Kondisi ini memicu perasaan penderitaan sama rasa kesamaratan antar individu untuk melawan segala bentuk kekerasan oleh penjajah. Namun, walaupun belum ada negara Indonesia atau istilah nasionalisme pada saat itu, perasaan sama rasa ataupun sama rata itulah yang mendorong persatuan di segala kalangan masyarakat Indonesia saat itu. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam nasionalisme dan perjuangan Indonesia yaitu Soekarno. Memandang nasionalisme sebagai kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia. Baginya, nasionalisme bukanlah semata-mata cinta pada tanah air, tetapi juga cinta pada rakyat, keadilan sosial, dan kemerdekaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai keberagaman dan persatuan. Kita harus memiliki semangat nasionalisme yang tulus dan mampu bersatu sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Soekarno melalui pidato-pidatonya di hadapan dunia internasional mengajak bangsa-bangsa lain untuk menghormati kemerdekaan Indonesia dan menghapuskan segala bentuk penjajahan di dunia. Beliau mewakili semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tak kenal lelah dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan.
Paramount British News, presenting the world to the world. From the east of Java come camera records of a city at war. Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan tidak akan pernah tunduk pada penjajahan. Kita harus membangun solidaritas dengan bangsa-bangsa lain yang berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme global yang mengusung semangat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Semua nilai-nilai tersebut dirumuskan dalam sebuah ideologi bangsa yang telah dirancang oleh para pendiri bangsa, yaitu Pancasila. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Nasionalisme Indonesia tumbuh subur pada awal abad ke-20, ketika para pemuda berani mengangkat suaranya melawan penjajah yang merongrong kedaulatan bangsa. Di tengah pergolakan politik dan ekonomi, terdengarlah langkah-langkah pertama menuju kemerdekaan. Pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta, para pemuda berani menggenggam tongkat estafet perjuangan. Di depan ribuan orang, mereka bersumpah untuk menjaga kesatuan bangsa dan mencapai kemerdekaan. Sumpah Pemuda! Satu! Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan nasionalisme Indonesia. Setelah itu, semangat pemuda tersebar ke seluruh tanah air, mendorong pergerakan-pergerakan nasional yang menggoyahkan kekuasaan kolonial. Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Hei pemuda-pemudi, hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat antara lain alat persatuan Indonesia. Satu bahasa, satu darah air, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini. Bersama-sama kita mensukseskan ini. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya.
Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Para pahlawan nasional seperti Soekarno, Hatta, Sutomo, Kartini, dan banyak lagi para pahlawan lain memimpin perjuangan melawan penjajah dengan gagah berani. Melalui pidato, tulisan, dan aksi-aksi revolusioner, mereka mengajak rakyat Indonesia untuk bangkit dan meraih kemerdekaan. Puncak perjuangan nasionalisme Indonesia telah terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Ketika Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, momen ini menandai awal dari negara Indonesia merdeka dan berdaulat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pada masa awal kemerdekaan, semangat nasionalisme semakin berkorbar dalam hati para pemuda. Mereka membentuk organisasi-organisasi seperti Pemuda Indonesia yang berjuang untuk persatuan, kesatuan, dan kemajuan bangsa. Mereka memperjuangkan hak-hak rakyat, menyuarakan aspirasi, dan berjuang demi masa depan yang lebih baik. Gerakan kemerdekaan tidak hanya terbatas pada pemuda, tetapi juga melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Pergerakan ini meliputi aksi-aksi perlawanan, demonstrasi, dan pemogokan, yang semuanya bertujuan untuk mencapai kemerdekaan dan kedaulatan nasional. Setelah meraih kemerdekaan, Indonesia menghadapi tugas besar dalam membangun negara yang baru. Semangat nasionalisme terus mewarnai upaya pembangunan dan pengembangan bangsa ini. Melalui berbagai program seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi, Indonesia mencoba untuk menjadi bangsa yang mandiri dan maju. Namun, di tengah dinamika dunia modern yang semakin global, nilai-nilai nasionalisme seringkali diuji. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda saat ini untuk memahami dan menjaga nilai-nilai nasionalisme Indonesia. Salah satu aspek penting dari nasionalisme Indonesia adalah keragaman budaya. Bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Melalui sikap saling menghormati dan menerima perbedaan, kita dapat membangun persatuan dan kesatuan yang kokoh. Selain itu, semangat bergotong royong juga merupakan ciri khas nasionalisme Indonesia. Dalam menghadapi berbagai tantangan, kerjasama sosial dan solidaritas merupakan kunci untuk mengatasi permasalahan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwin Hermansyah. Saya sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang Partai Gerindra di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Jadi, di dalam Partai Gerindra, bagaimana caranya meningkatkan nasionalisme. Jadi, Bapak Prabowo Subianto itu memiliki sekolah kepada anggota partai untuk dididik bagaimana cara meningkatkan nasionalisme terhadap bangsa dan negara. Di sana kita dididik untuk disiplin, untuk bagaimana mencintai tanah air. Jadi bagaimana mencintai pahlawan-pahlawan yang telah meninggal sebelumnya. Bagaimana melihat sejarah-sejarah yang ada pada pahlawan-pahlawan di Indonesia khususnya. Jadi Pak Prabowo sangat peduli bagaimana seseorang anggota
meningkatkan rasa cinta tanah airnya. Baik, untuk memperkuat nasionalisme, jadi dalam pengkaderan di Partai Gerindra dididik untuk mengetahui para pahlawan nasional, sejarah-sejarah perang yang ada di Indonesia. Jadi bagaimana kita bisa menghayati, bagaimana kita melihat arti perjuangan mereka. Jadi kita bisa memahami perjuangan mereka itu seperti apa. Jadi kita harus juga tahu kebudayaan yang ada di Indonesia, segala jenis wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Kita harus paham agama, baik Islam, Kristen, yang lain-lainnya. Kita harus saling toleransi. Demikian, dan terima kasih. Tidak kalah pentingnya, nasionalisme Indonesia juga melibatkan pemeliharaan lingkungan hidup. Alam Indonesia yang kaya dan indah adalah warisan berharga yang harus dijaga bersama. Dengan sikap tanggung jawab terhadap alam, kita telah menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk masa depan yang lebih baik. Di akhir kata, dengan menjaga nilai-nilai nasionalisme Indonesia, berarti kita telah aktif terlibat dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Dengan berpartisipasi secara aktif, kita berkontribusi pada pembangunan bangsa dan memastikan masa depan yang cerah bagi generasi mendatang. Terima kasih karena telah menonton video ini. Mari kita terus menjaga semangat nasionalisme Indonesia dalam setiap langkah kita. Karena bangsa yang besar dimulai dari rasa cinta pada tanah air.